Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi pembelajaran, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan memulai materi pembelajaran yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini, yaitu upaya meningkatkan kreativitas proses belajar. Yang pertama adalah penerapan prinsip belajar sambil berbuat. Bimbingan yang diberikan dalam proses pembelajaran merupakan bantuan kepada siswa jika menghadapi kesulitan dalam belajar, sehingga dia mampu mengatasi kesulitan tersebut. Bimbingan dalam belajar di kelas sepatutnya dilakukan secara per orang, meskipun proses pembelajaran yang dilakukan bersifat pembelajaran kelompok. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada siswa secara per orang, guru sepatutnya dapat mengenali siswa mana yang tanpa menghadapi kesulitan, terutama jika siswa bersangkutan tidak mau meminta bantuan sedangkan dirinya sebenarnya menghadapi kesulitan. Kepada siswa yang dipandang menghadapi kesulitan itu, bantuan perlu diberikan. Yang A, rencana kegiatan setiap semester. Setiap siswa seyogyanya sedini mungkin mencari informasi selengkapnya mengenai materi atau tugas yang harus diselesaikan pada satu semester. Banyak guru yang memberikan informasi tentang hal ini sejak awal, seperti tentang buku pegangan, tugas, ujian, dan sebagainya. Jika guru tidak memberikan informasi, maka siswa proaktif menanyakannya. Dari informasi itu, siswa dapat menyusun jadwal kegiatan belajar untuk semester yang akan bersangkutan. B. Rencana kegiatan mingguan. Supaya rencana pembelajaran semester lebih jelas dan pelaksanaannya lebih mudah, perlu dibuat rencana mingguan. Masing-masing mata pembelajaran dirinci menjadi pokok-pokok bahasan atau sub-sub pokok bahasan yang lebih kecil dan terurai. Cara ini dapat menghindari siswa menunda-nunda penyelesaian tugas, karena penundaan tersebut dapat memberatkan jika tugas itu menjadi bertumpuk. Pada umumnya, setiap minggu, siswa harus menyediakan waktu untuk dua macam kegiatan, yaitu 1. Mengikuti proses pembelajaran secara tatap muka di kelas. Yang kedua, belajar di luar waktu tatap muka dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan siswa mengikuti proses pembelajaran. Aktivitas mengikuti proses pembelajaran meliputi keterangan guru, berpikir atau mencerna keterangan atau memecahkan masalah, berpendapat, berbuat, bertanya, dan berbagai aktivitas baik fisik maupun mental lain agar dapat memperoleh hasil belajar secara maksimal. Yang C, upaya menangani siswa yang menunjukkan pasif dalam belajar. Pembelajaran tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus. Kadang-kadang terjadi atau dijumpai hambatan, terutama berhubungan dengan adanya gejala pasif dan masa bodoh dari siswa tertentu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Gejala semacam ini dapat mengganggu situasi kegiatan belajar. Jika keadaan tersebut dibiarkan, maka sasaran yang ingin dicapai dapat terhambat. Siswa yang menunjukkan gejala semacam itu dapat dipandang sebagai siswa bermasalah dalam belajarnya, yang perlu mendapat penanganan atau bantuan. Mengingatkan penyebab munculnya masalah itu bersifat persorangan, bersifat individual, maka penanganannya pun sepatutnya dilakukan individual pula. Menangani siswa yang menunjukkan gejala pasif dan masa bodoh dalam belajar perlu terlebih dahulu ditelusuri penyebabnya secara perorangan. Penyebab munculnya gejala ada kemungkinan datang dari diri sendiri, ada kemungkinan dalam ditelusuri penyebabnya secara perorangan.
Penyebab munculnya gejala ada kemungkinan datang dari diri sendiri, ada kemungkinan datang dari luar diri sendiri. Mencegah perilaku mengganggu di dalam kelas antara lain dengan upaya menciptakan keadaan yang nyaman, menarik, interaktif bagi siswa belajar sehingga mereka dapat melakukan suatu kegiatan yang mengganggu pembelajaran, namun perhatian mereka terfokus pada kegiatan belajar. Keadaan kelas yang nyaman perlu ditunjang dengan membuat dan menyepakati peraturan atau tata tertib kelas secara bersama-sama untuk seluruh anggota kelas atau sekolah sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan tersebut. Namun demikian, jika masih ada siswa yang menunjukkan perilaku yang mengganggu secara serius dan berulang-ulang, maka guru menanganinya harus profesional, adil, arif, dan bijaksana. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ada sedikit motivasi untuk kalian. Jangan menyerah, kebahagiaan akan hadir setelah lelahmu. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.